Di mulut juga ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah di mulut ini ada kelenjar parotis ya, merupakan kelenjar terbesar. Kemudian kelenjar sublingualis ini adanya di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis. Nah, saluran pencernaan yang ketiga itu ada lambung. Di dalam lambung tadi sudah Ibu jelaskan ada HCl ya, atau asam lambung, enzim pepsin dan enzim renin, serta lambung pun dapat melakukan gerak peristaltik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Sobat Kompeten dalam materi pelajaran IPA bersama saya Ibu Dian C. Fitriani, Guru IPA SMP Negeri 174 Jakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Pengertian pencernaan. Apa sih pencernaan itu? Pencernaan makanan adalah proses menghaluskan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan pada manusia ini terdiri dari ada pencernaan mekanik ya. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang dilakukan oleh gigi pada mulut, kemudian gerak peristaltik pada kerongkongan dan lambung. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi itu pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Pada alat pencernaan itu terdapat kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan pada manusia itu ada kelenjar ludah yang letaknya di dalam mulut, ada kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Kemudian ada hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi dalam proses pengemulsian lemak. Kemudian kelenjar pencernaan yang ketiga itu ada lambung ya. Lambung kita menghasilkan asam lambung atau HCl, kemudian enzim pepsin dan enzim renin. Dan kelenjar yang terakhir, yang keempat adalah pankreas. Nah, pada pankreas itu akan dihasilkan enzim tripsin, lipase, dan amilase yang nantinya akan disalurkan ke usus halus. Sedangkan alat pencernaan yang kedua adalah saluran pencernaan. Perbedaan kelenjar pencernaan dengan saluran pencernaan adalah saluran pencernaan itu alat pencernaan yang dapat dilalui oleh makanan. Nah, sedangkan tadi kelenjar pencernaan itu yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Saluran pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut ya. Di mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian yang kedua itu ada kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerak kontraksi otot yang menghasilkan gerak peristaltik. Serta lambung pun dapat melakukan gerak peristaltik. Saluran pencernaan yang keempat itu adalah usus halus. Nah, usus halus merupakan tadi saluran yang dilalui atau tempat berkumpulnya enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan hati. Nah, di dalam usus halus
ada enzim tripsin, lipase, dan amilase. Kemudian yang kelima itu usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri, kemudian pembentukan vitamin K, dan di usus besar ini terjadi pengaturan kadar air zat sisa makanan. Dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim petialin. Kita perhatikan rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini ada gigi ya, kemudian langit-langit, kemudian ada anak lidah. Ini ada papila pada lidah yang fungsinya sebagai pengecap rasa. Kemudian ini ada amandel. Gigi, ada gigi geraham, kemudian ada gigi seri dan gigi taring. Di sini juga ada kelenjar ludah ya. Gigi, kita perhatikan gigi ya. Di sini gigi itu terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Di mana pada mahkota itu terdapat lapisan enamel, kemudian dentin atau tulang gigi, dan pulpa. Nah, di sini yang termasuk leher gigi adalah gusi ya. Letak gusi itu termasuk ke dalam bagian leher gigi. Kemudian di sini ada rahang, tulang rahang, kemudian ada semen. Ini termasuk ke dalam akar gigi. Nah, di dalam gigi juga terdapat pembuluh darah dan jaringan saraf. Nah, fungsi dari pembuluh darah adalah menutrisi atau memberikan sari makanan untuk gigi kita. Nah, sedangkan jaringan saraf ini untuk merasakan atau meneruskan rangsang ke saraf pusat. Nah, gigi juga terbagi menjadi gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu adalah gigi yang terdapat pada anak-anak, pada masih kanak-kanak, di mana akan mengalami proses tanggal ya, atau potek ya giginya. Tanggal, kemudian nanti setelah tanggal tumbuh gigi baru yang disebut dengan gigi permanen. Di sini jumlah gigi susu ada 4 gigi taring, atas bawah, taringnya 2 jadi 4. Ada 8 gigi seri, atas bawah ya, 4 atas dan 4 bawah. Kemudian ada 8 gigi geraham ya, 4 atas dan 4 bawah. Nah, kemudian setelah mengalami penanggalan dan tumbuh menjadi gigi permanen, ini tidak mengalami proses penanggalan lagi. Kalau terjadi tanggal pada gigi permanen, maka tidak bisa tumbuh gigi yang baru. Fungsi gigi, yang pertama gigi seri. Gigi seri itu fungsinya adalah memotong makanan ya. Jadi kalau kita memotong makanan itu fungsinya dari gigi seri kita. Kemudian yang kedua, gigi taring. Gigi taring itu fungsinya adalah merobek makanan. Pada saat kalian makan daging, maka daging yang kita makan itu akan dirobek oleh gigi taring. Nah, sedangkan untuk menghaluskan atau mengunyah makanan itu menggunakan gigi geraham. Nah, di dalam mulut tadi ada lidah ya. Nah, lidah itu kita lihat ada papila pengecap, di mana bisa mengecap rasa pahit, pengecap rasa asin, asam, dan manis. Nah, fungsi lidah itu sendiri, yang pertama sebagai pengecap rasa tadi yang sudah Ibu sebutkan, ada rasa pahit, rasa asin, rasa asam, dan rasa manis. Kemudian yang kedua, membantu memindahkan makanan ya, sebagai alat pemindah makanan. Misalkan kita sedang mengunyah makanan dari sebelah kiri, kita bisa mengalihkannya ke sebelah kanan. Kemudian lidah juga berfungsi
sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Ya, dengan bantuan lidah kita bisa mendorong makanan untuk masuk ke kerongkongan. Di mulut juga ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah di mulut ini ada kelenjar parotis ya, merupakan kelenjar terbesar, kemudian kelenjar sublingualis ini adanya di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis. Nah, kelenjar ludah pada mulut kita ini menghasilkan enzim petialin. Nah, enzim petialin ini berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Kalau kalian makan nasi, ketika dikunyah sampai halus, lama-lama nasi kita terasa manis. Kenapa? Karena amilum yang tadinya berupa nasi itu sudah berubah menjadi maltosa, sehingga rasanya terasa manis. Maltosa itu merupakan gula ya. Yang berikutnya kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi pencernaan mekanik oleh gerak kontraksi otot kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Jadi gerak meremas-remas pada otot kerongkongan ini dapat menyebabkan makanan yang sudah kita kunyah di dalam mulut lebih halus lagi, dan gerak peristaltik ini juga yang akan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, ini kita lihat kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini terdapat paring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis. Epiglotis itu apa? Epiglotis adalah katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Jadi kerja epiglotis itu adalah menutup tenggorokan saat kita makan. Jadi terbuka sehingga masuklah makanan ke kerongkongan. Kerongkongannya terbuka. Dan menutup kerongkongan pada saat kita berbicara. Yang terbuka adalah tenggorokan. Pada saat kita berbicara, yang terbuka adalah tenggorokan. Makanya anak-anak di rumah jangan makan sambil berbicara. Nanti takut tersedak. Bisa saja makanannya masuk ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan. Nah, ini adalah gerak peristaltik pada kerongkongan. Nah, sehingga makanan yang dari mulut tadi menjadi lebih halus lagi dan akan mendorong makanan masuk ke lambung. Yang berikutnya adalah lambung. Di lambung ini terjadi pencernaan mekanik oleh gerak peristaltik lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim yang ada di lambung. Nah, lambung kita ini terdiri dari 3 bagian ya. Ada bagian yang paling atas disebut dengan kardiak, kemudian bagian pundus, ini bagian pundus, dan bagian bawahnya adalah pilorus ya. Nah, kemudian lambung di bagian tengah yang di bagian pundus ini menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCl, enzim renin, dan pepsinogen, di mana pepsinogen ini akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Masih di dalam lambung ya, asam lambung HCl ya, itu berfungsi untuk membunuh kuman atau bibit penyakit yang masuk melalui makanan. Jadi kita tidak tahu dalam makanan yang kita makan itu apakah bersih atau memang ada bibit penyakit. Nah, dengan adanya HCl maka makanan yang masuk ke dalam lambung akan dibunuh kumannya oleh asam lambung tadi. Yang kedua, fungsi dari asam lambung adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, kemudian mengasamkan makanan dan melarutkan zat kapur. Nah, apabila kalian di rumah suka makan tulang rawan atau tulang yang kriuk,
Dengan adanya asam lambung ini, maka zat kapur yang ada pada tulang itu akan larut. Kemudian di lambung tadi terdapat enzim pepsin ya, yaitu pepsinogen yang sudah diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Fungsi dari pepsin ini adalah mengubah protein yang kita makan menjadi pepton. Kalau kita makan protein seperti ayam goreng, tempe, tahu, daging, atau jenis protein lainnya, maka ketika masuk ke dalam lambung, protein itu akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Nah, sedangkan kalau kalian minum susu, maka di lambung itu terdapat enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu, yaitu menjadi kasein. Yang selanjutnya adalah usus halus ya. Nah, usus halus ini terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus kalian bisa perhatikan gambarnya di sini. Usus 12 jari atau usus duodenum ini merupakan tempat bermuaranya dua kelenjar, yaitu dari hati dan pankreas. Tadi sudah disebutkan bahwa hati menghasilkan cairan empedu dan pankreas menghasilkan enzim tripsin, lipase, dan amilase. Nah, kemudian keduanya ini bermuara di usus 12 jari. Nah, kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah usus 12 jari, ini ada pankreas ya. Kemudian ini hati. Nah, cairan empedu yang dihasilkan oleh hati di sini cairan empedu, dan kemudian enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini akan masuk dan bermuara di usus 12 jari. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum tadi bermuara dua saluran dari kantong empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan memberi warna pada feses. Sedangkan pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Nah, di dalam usus halus, tripsin berfungsi untuk mengubah protein yang tadi berbentuk pepton, sudah berbentuk pepton menjadi asam amino ya. Jadi tripsin ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian amilase berfungsi mengubah zat tepung yang sudah berubah menjadi maltosa yang tadi dicerna di mulut menjadi glukosa. Sedangkan lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang berikutnya usus kosong dan usus penyerapan. Nah, di dalam usus kosong itu tidak terjadi proses pencernaan ya. Kemudian setelah selesai proses pencernaan di usus 12 jari dengan bantuan enzim-enzim tadi, masuk ke usus kosong dan akan diserap di dalam usus penyerapan. Usus penyerapan atau ileum itu memiliki zonjot usus yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, ini bentuknya berlipat-lipat. Karena berbentuk lipat-lipat ini akan memperluas bidang penyerapan. Nah, di dalam pilih ini ada pembuluh kil ya, kemudian ada pembuluh darah. Nah, asam lemak dan gliserol akan diserap oleh pembuluh kil atau pembuluh getah bening karena ukuran partikelnya sangat besar sehingga tidak dapat diserap oleh pembuluh darah kapiler. Nah, sedangkan asam amino yang tadi dari pepton di lambung yang sudah berubah menjadi asam amino di usus halus
akan diserap bersama dengan glukosa, vitamin dan mineral oleh pembuluh darah kapiler. Baik, dari usus halus makanan akan masuk ke usus besar, yaitu sisa makanan akan masuk ke usus besar, di mana usus besar ini berfungsi sebagai tempat pengatur kadar air, pembentukan vitamin K, dan proses pembusukan sisa makanan. Makanan dari usus halus akan masuk ke usus besar ya. Usus besar ini tempat pengaturan kadar air, pembentukan vitamin K, dan proses pembusukan sisa makanan. Kita perhatikan usus besar. Di sini ada usus besar naik ya, disebut ascendant, kemudian mendatar transcendent atau transversal ya, kemudian yang turun disebut descendant. Nah, sisa makanan atau sisa pencernaan dari usus halus tadi nanti akan dilakukan proses reabsorpsi. Di sini ada pengaturan air, reabsorpsi air. Apabila terlalu encer, maka air akan diserap kembali. Tapi kalau terlalu keras ya, maka akan ditambahkan lagi air, sehingga zat sisa makanan yang dikeluarkan ke dalam anus itu normal. Kemudian reabsorpsi juga untuk garam mineral, vitamin simbiotik. Kemudian di usus besar juga terjadi proses pembusukan dan pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Yang terakhir akan dikeluarkan. Nah, dengan gerak peristaltik pada usus besar, maka zat sisa makanan yang sudah dilakukan proses reabsorpsi dan proses pembusukan tadi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, proses pengeluaran zat sisa makanan ini disebut dengan defekasi. Ya, selanjutnya kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada parotitis atau penyakit gondong ya. Penyakit gondong ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, sehingga terjadi proses pembengkakan. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami gondongan. Nah, yang kedua ada serotopenia, yaitu penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Jadi seolah-olah air ludahnya kering. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Kemudian yang ketiga ada tukak lambung. Nah, tukak lambung ini luka pada dinding lambung bagian dalam. Terjadi luka biasanya karena kebiasaan makan yang tidak teratur, yang mungkin biasanya kalian sarapan pagi tiap hari, tiba-tiba suatu hari kalian tidak sarapan, maka karena lambung kita sudah terbiasa bekerja, akibat tidak ada makanan yang diproses, maka terjadi gesekan antar dinding lambung sehingga dinding lambung mengalami luka. Kemudian ada apendiksitis ya. Apendiksitis itu infeksi usus buntu ya, atau infeksi pada apendik. Nah, dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Berikutnya diare atau mencret ya. Ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Nah, proses penyerapan air di usus besar terganggu sehingga feses yang keluar menjadi encer. Berbeda dengan diare, ada konstipasi atau sembelit, di mana penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan. Akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Baik sobat kompeten, itu tadi materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon like dan subscribe dan tekan loncengnya, dan silahkan share sebanyak mungkin kepada teman-teman kalian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sobat kompeten.